Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Hi students, how are you there? I hope you are fine and always happy. Amin. Well students, today we are going to learn English with me, Miss Hardiati, with the topic about I'm so happy for you. Before we start the lesson, let's to say Basmalah before. Bismillahirrahmanirrahim. Before we are discuss about our material today, you have to know about kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kompetensi 32 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. So today we are going to discuss about greeting card. Nah, greeting card mungkin tidak asing lagi bagi kalian dan kalian juga sudah mempelajarinya di semester lalu. Namun kita akan membahas lebih dalam lagi dan lebih detail lagi tentang greeting card. Nah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari greeting card. Greeting card adalah teks yang berupa kartu ucapan dan berisi ilustrasi dengan tujuan atau pendapat diberikan kepada seseorang pada saat tertentu atau mengalami peristiwa tertentu, baik peristiwa yang menggembirakan maupun peristiwa yang menyedihkan. Jadi greeting card itu dia berupa kartu ucapan yang digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan kita atau kesedihan kita untuk seseorang. Nah, selanjutnya adalah kegunaan atau fungsi sosial dari greeting card. Yang pertama, untuk mengungkapkan selamat disebut dengan congratulation card, seperti ulang tahun, peristiwa penting, kelulusan, tahun baru, perayaan nasional, ataupun keagamaan. Dan yang kedua, untuk mengungkapkan simpati kepada orang lain, disebut condolence card, ucapan bela sungkawa, doa untuk kesembuhan orang lain, dan lain-lain. Jadi ingat, fungsi sosial dari greeting card ada dua, yaitu untuk mengungkapkan selamat dan untuk mengungkapkan simpati kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah contoh dari greeting card. Yang pertama adalah birthday card, kartu ucapan ulang tahun, ini paling sering digunakan biasanya. Dan yang kedua adalah graduation card, kartu ucapan kelulusan, biasa digunakan atau diberikan kepada teman yang telah menyelesaikan sekolah ataupun kuliahnya. Yang ketiga adalah congratulation card, kartu ucapan selamat atas pencapaiannya, misalnya setelah memenangkan olimpiade, kita bisa pakai congratulation card. Getting well card, kartu ucapan lekas sembuh, condolence card, kartu ucapan belasungkawa, dan public or national holiday card. Jadi sebenarnya ada banyak contoh greeting card, tapi di sini kita akan membahas 6 saja dari sekian banyak greeting card. Nah, sebelum kita masuk dan melihat contoh dari greeting card, kalian harus mengetahui parts of greeting card, bagian-bagian dari greeting card. Artinya ada sesuatu yang harus ditampilkan dalam greeting card, seperti the sender atau penulis, pengirim kartu ucapan. Jadi di greeting card harus ada pengirimnya, harus ada penulisnya. Dan yang kedua adalah the address or receiver, penerima kartu ucapan. Jadi ada pengirim, otomatis ada receiver atau penerima kartu ucapan. Yang ketiga adalah the content or main sentences. Jadi ada kontennya atau bagian isi kartu ucapan. Misalnya isinya tentang kegembiraan ataupun isinya tentang rasa simpati kita kepada orang lain. Nah, yang keempat ini opsional, yaitu image, kartu gambar untuk kartu ucapan. Jadi ada 4 bagian penting dari greeting card. Yang pertama adalah the sender, the addressee or receiver, the content or main sentences, and image.
Nah, sekarang kita lihat contoh dari greeting card. Yang pertama adalah contoh congratulation card, yaitu kartu ucapan selamat. Di sini ada 3. Yang pertama adalah happy birthday card, happy wedding day, and happy graduation. Jadi ini adalah contoh kartu ucapan selamat. Yang pertama itu selamat ulang tahun. Di sini kita lihat ada sendernya yaitu Aisyah, ada receivernya yaitu Gania, ada kontennya yaitu wish you all the best on your 15th birthday, and ada image-nya gambar burung hantu. Nah, di sini selain ucapan ulang tahun, kita juga bisa memberikan kartu selamat atas pernikahannya yaitu happy wedding day. Dan yang di sini adalah happy graduation, yaitu diberikan kepada seseorang apabila telah berhasil menyelesaikan sekolahnya atau studinya. Jadi ada beberapa cara untuk mengekspresikan kegembiraan kita kepada orang lain, yaitu dengan tulisan. Nah, disebut dengan greeting card. Selanjutnya adalah contoh dari condolence card. Di sini ada 2. Yang pertama adalah ini contoh getting well card, yaitu kartu ucapan semoga cepat sembuh. Nah, di sini pengirimnya dilihat dari your friend Gugus dan receivernya adalah Gea. Sedangkan kontennya, I have heard that you do not feel well. I'm praying for a quick recovery, get better, and make my prayers come true. I'm sending you one regards and hopes that you will get well soon. Nah, di sini adalah getting well card. Sedangkan di sini kita lihat pengirimnya adalah Alicia, penerimanya adalah Victor. Sedangkan kontennya adalah ini bela sungkawa. Di sini dikatakan I was very sad to hear that news about your brother Hector. I know how close the two of you were. If there's anything I can do to help, please don't hesitate to call. Jadi ini adalah contoh condolence card, kartu kesedihan, yaitu getting well card, and condolence card itu sendiri yaitu bela sungkawa. Nah, selanjutnya struktur teks dari greeting card. Jadi apa sih ciri-ciri dari struktur teks greeting card? Yang pertama yaitu familiar, bahasanya mudah dikenali atau umum. Yang kedua adalah dekoratif, jadi kartu ucapan itu dia dekoratif, dihiasi oleh gambar-gambar. Yang ketiga adalah kreatif, diciptakan atau dibuat. Yang keempat sender, ada pengirim. Yang kelima adalah receiver, ada penerima. Yang keenam adalah illustrated, berisi gambar sama dengan dekoratif. Yang ketujuh adalah intention, ada niat, maksud, dan tujuan. Misalnya niatnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, niatnya untuk mengucapkan ucapan semoga cepat sembuh. Dan yang kedelapan adalah sentimen, perasaan. Jadi tulisannya itu penuh dengan perasaan hati kita. Jadi ingat ada 8 struktur teks dari greeting card. Nah, sekarang adalah assignment. Jadi assignment ini kita berikan agar kalian bisa lebih paham lagi materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini adalah cek kemampuan, kalian ukur pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut ini. Oke, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.